Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur malam ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita yang dapat memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi pergumulan, kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita. Juga dapat menumbuhkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Mari sebelum masuk di dalam firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Beri kami hikmat untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini, tema firman Tuhan adalah hati yang penuh pengampunan. Mari kita baca di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Dari firman yang kita baca, berapa kali kita harus melepas pengampunan? Kemudian Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali sama dengan 490 kali. Jadi tidak terhitung kalau dalam soal mengampuni. Nah,
Biasanya orang mengampuni itu 1 atau 2 kali. Ya, maksimalnya paling 3 kali. Mungkin sesudah itu tidak ada ampun lagi. Mengampuni 70 kali, 7 kali itu artinya tidak ada batasnya. Jadi, kapanpun kita disakiti atau dikecewakan, maka kita harus bersedia dan siap mengampuni. Melalui perumpamaan tentang pengampunan ini, Tuhan mau mengajar kita, yaitu sebelum kita menghitung berapa kali kita harus mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, hitunglah terlebih dahulu kesalahan kita di hadapan Tuhan. Berapa besarnya jumlah kesalahan yang kita sudah lakukan, dan berapa banyak jumlahnya Tuhan sudah memberi pengampunan kepada kita, maka hendaklah kita juga punya hati yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Mari kita baca lagi di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Demikianlah firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saat tersulit untuk bersikap lembut itu adalah ketika kita tahu bahwa kita benar dan orang lain jelas-jelas salah. Dan godaan yang terbesar bagi kebanyakan dari kita itu adalah ketika seseorang mengecewakan kita atau menyakiti kita, maka kita tergoda untuk terus mengungkit-ngungkit kesalahannya. Bahkan mungkin kita tidak mau mengampuni lagi. Nah, di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 yang sudah kita baca tadi dijelaskan, jika kita tidak mau mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Mari kita belajar dari Yusuf. Di dalam Kejadian 45 ayat 3 dan 15, ini tidak saya baca, tapi kita semua tahu bagaimana Yusuf dianiaya dan diperlakukan kasar oleh saudara-saudaranya. Bahkan sampai hati mereka itu menjual Yusuf kepada para kafilah orang Ismail. Karena perbuatan saudara-saudaranya ini, Yusuf menjadi menderita secara lahir dan batin. Yusuf kesakitan karena dilemparkan ke dalam sumur kering. Juga Yusuf sedih karena harus berpisah dengan Yakub bapaknya dan Benyamin adik kesayangannya. Dan ketika Yusuf ada di Mesir, dia masuk penjara karena difitnah. Semua ini terjadi karena ulah para saudaranya yang sangat membencinya. Singkat cerita, karena Yusuf senantiasa dipelihara Tuhan, sampailah Yusuf kepada masa kejayaannya, di mana Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir sebagai tangan kanan Firaun. Tetapi seperti apa kejadiannya ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya? Awalnya Yusuf bersandiwara supaya tidak dikenali bahwa dirinya Yusuf. Tetapi ketika Yusuf tidak kuat lagi menahan rindu, akhirnya dia memperkenalkan dirinya. Kemudian Yusuf menciumi saudara-saudaranya satu-satu dengan mesra. Jadi mengampuni adalah keputusan hati. Tidak cukup dengan kata-kata ya, aku sudah mengampuni, tetapi kemudian menghindar. Jadi harus ada tindakan nyata bahwa kita sudah mengampuni
seperti sikap Yusuf. Ketika ada kesalahan atau kejahatan oleh pihak lain, kitalah yang harus berinisiatif terlebih dulu untuk mengampuni mereka. Kemudian, mengapa orang Kristen tuh harus mengampuni? Ya, sesungguhnya oleh karena pengampunan Tuhan bagi kitalah yang mengharuskan kita dapat mengampuni orang lain. Jadi Tuhan menghendaki kita sabar terhadap orang lain dan mengampuni kesalahannya seperti Tuhan telah mengampuni kita. Hal ini bisa terjadi apabila kita mengenakan kasih Tuhan dalam hidup kita dan damai sejahteranya memerintah dalam hati kita. Saat ini mungkin hati kita penuh kejengkelan ataupun kemarahan terhadap orang yang menyakiti hati kita. Mungkin telah berulang kali kita sudah mengampuninya, tetapi terus-menerus perbuatan menyakitkan hati tetap dilakukannya. Mari penuhi hidup kita dengan firman Tuhan yang senantiasa kita baca, kita renungkan, sehingga damai sejahtera diam di dalam hati kita. Maka kasih Tuhan akan nyata ada di dalam hidup kita dan hati kita penuh dengan pengampunan. Jadi, bagi orang Kristen, mengampuni adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kemudian pengampunan itu mendatangkan damai sejahtera. Kita baca di dalam Yesaya 32 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita menahan pengampunan, itu tidak saja melukai orang yang kita tidak ingin ampuni, melainkan juga melukai diri sendiri. Sukacita dalam kehidupan kita pasti akan hilang. Tetapi ketika kita mengampuni, kita itu akan merasakan kedamaian dan pemulihan kepada yang diampuni. Dan juga kita sendiri. Sehingga kita dapat hidup dalam kelegaan dan damai sejahtera. Bagaimana kita bisa melakukannya? Yang pertama yaitu kita harus memusatkan pikiran kita sepenuhnya kepada pengampunan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Kemudian yang kedua, selesaikan semua kemarahan yang kita rasakan terhadap orang lain. Lalu melupakannya. Ya memang itu tidak mudah. Namun kita percaya Tuhan akan tolong. Mari kita ambil keputusan saat ini juga untuk mengampuni orang yang menyakiti dengan meminta kekuatan dari Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kita baca ayat penutup di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.